Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita loh. Nah sebelumnya ada rulesnya nih. Yang no. Bermain-mainan, berlari-larian, tiduran, sama makan dan minum. Yang yes. Kalian harus siapin Alkitab kalian. Kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati serta duduk yang manis. Tuhan Yesus berkati. Shalom Kids Nayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayan untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kami sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Kami
Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya. Dari awal sampai akhir ibadah kami. Walaupun kami di rumah, tapi kami mau sungguh-sungguh. Dan kami merasakan hadirat Tuhan di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Yuk adik-adik, kita mulai dulu dengan senyum kita. Kita nyanyikan senyum dan berduka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Lagi senyum dan berduka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berduka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berduka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita bisa senyum, bisa tertawa karena di dalam kita ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yuk kita bilang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Ada senyumnya. Adik-adik, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalian mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita katakan, everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Katakan lagi adik-adik, lebih sungguh ya. Everything I am,
memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadiah yang terindah Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Wow, ternyata tidak ada yang seperti Yesus. Wow, ada yang sehebat Yesus? Gak ada. Ada yang sekuat Yesus? Gak ada. Ada yang sepintar Yesus? Gak ada. Ada yang kita bilang, there's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I walk everywhere. I search everywhere. I turn
Wah, cinta Tuhan tidak terbendung dalam hidupku. Iya Kak. Iya, kamu juga kan? Wah, suka cita terus kan? Iya dong. Nah, yang suka cita yang kita lihat cut. Caranya gimana Kak? Udah coba ajarin dong. Iya. Cuit. Ya, amat dalam. Amat dalam cinta Tuhan pada diriku, sampai kini ku besar, betapa besar karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidupku. Setiap doaku didengar Bapa yang di surga, lalu ku terima berkat karena cintanya Tuhan. Tuhan katakan beri, lalu aku memberi. Tuhan katakan terima, lalu ku terima. Semua perintah Tuhan membuatku bersuka, tak ada duka lara karena Tuhan tahu siapa aku. Cut cut cut, cuy cuy, cut cut cut, cuy cuy. Andalan cinta Tuhan pada diriku, sampai kini ku besar, betapa besar karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidupku. Dan doaku didengar Bapa yang di surga, lalu ku terima berkat karena cintanya Tuhan. Tuhan katakan beri, lalu aku memberi. Tuhan katakan terima, lalu ku terima. Semua perintah Tuhan membuatku bersuka, tak ada duka lara karena Tuhan tahu siapa aku. Oke lagi. Amat dalam cinta Tuhan pada diriku, sampai kini ku besar, tambah besar karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidupku. Setiap doaku didengar Bapa yang di surga, lalu ku terima berkat karena cintanya Tuhan. Tuhan katakan beri, lalu aku memberi. Tuhan katakan terima, lalu ku terima. Semua perintah Tuhan membuatku bersuka, tak ada duka lara karena Tuhan tahu siapa
king. God make man, man make money. God make bees and bees make honey. God make devil and devil make sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man and man make money. God make bees and bees make honey. God make devil and devil make sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man, man make money. God make bees and bees make honey. God make devil and devil make a sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man, man make money. God make bees and bees make honey. God make devil and devil make sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole and put the devil in. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar bangsa Indonesia dibebaskan dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI JIS, Tuhan tolong Opa Niko dan Opa Ferry agar mereka umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan bantu Tuhan agar mereka juga diselamatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dan guru-guru kami agar kami dapat melakukan online school dengan baik. Tuhan juga tolong agar keluarga kami, Tuhan, agar papa, mama, adik, koko, opa, dan oma Tuhan, agar kita juga lebih sungguh-sungguh Tuhan dalam memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita alami, apapun yang kita butuhkan, Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena Dia Allah yang peduli kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi.
sangat mengerti dengan keadaan kita. Saat kita cerita sama Tuhan, Tuhan berikan kita kelegaan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini kamu sudah rasanya udah mau menyerah. Jangan menyerah adik-adik. Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kamu. Karena Dia peduli sama kamu. Dia peduli sama papa mama. Dia peduli sama kita semua. Ayo adik-adik, kita bilang sama diri kita bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti sama aku. Allah peduli sama aku. Dia gak tinggalkan aku. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan sama dirimu, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Shalom adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap dengar cerita firman, yuk kita semua duduk yang manis. Udah tahu kan gimana caranya? Semuanya duduk yang manis. Kakinya nggak ada yang dilipat-lipat lagi di atas kursi ya. Semua duduk yang manis, tangannya dilipat. Lalu matanya ditutup. Ikuti Kak Aurel berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bicara ya, ajar kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami jadi anak-anak manis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ikuti ya cerita berikut ini. Pada waktu zaman Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus datang dan bertamu ke rumah Marta dan Maria. Tuhan Yesus diterima dengan baik oleh Maria dan Marta. Sesaat Tuhan Yesus duduk, Maria pun langsung duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan apapun yang Tuhan Yesus katakan. Berbeda dengan Maria, Marta sibuk dengan berbagai macam urusan di dalam rumah. Duh, lelahnya, apa yang dilakukan Maria itu sih? Tuhan Yesus pun mengatakan, Marta, janganlah kita khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Maria telah mengambil yang terbaik. Gimana adik-adik? Semua tadi udah lihat cerita firman Tuhannya? Bagus banget ya. Tadi cerita firman Tuhan menceritakan apa? Tentang ada Maria dan satu lagi saudaranya namanya siapa? Marta. Dua-duanya adalah murid kesayangan Tuhan Yesus.
Tetapi, adik-adik ingat tadi siapa yang ditegur oleh Tuhan Yesus? Betul, yang ditegur adalah Marta. Kenapa Marta ditegur? Karena tadi Marta komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku repot siapin makanan, siapin ini itu Tuhan. Kan untuk Tuhan juga, untuk murid-murid Tuhan juga. Sementara saudara aku Maria gak bantuin Tuhan, malah cuma duduk aja. Gak kerjain apa-apa. Tapi adik-adik ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik. Maria tahu prioritas yang terpenting apa. Yaitu Maria memilih mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan Yesus. Adik-adik, sebenarnya Marta salah gak sih? Apakah kita semua harus seperti Maria yang hanya duduk dengerin firman Tuhan dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa? Gak gitu juga sih adik-adik ya. Marta maupun Maria, dua-duanya ini melakukan hal yang baik sebenarnya. Ya, dua-duanya ini murid kesayangan Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan ajarkan dalam cerita ini adalah kita harus bisa set, kita harus bisa atur, kita harus bisa tentukan prioritas. Artinya prioritas itu apa sih Kak Aurel? Prioritas itu adalah kita menentukan mana yang lebih penting, mana yang harus kita lakukan duluan. Contohnya, kalau misalnya main game sama belajar, prioritas kita tuh apa? Yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Tentu saja adalah belajar. Setelah belajar selesai, boleh nggak main game Kak Aurel? Boleh. Tapi prioritas utamanya adalah apa? Belajar dulu, baru main game. Itu contohnya. Kak Aurel kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, sibuk kerjain PR, belajar benar-benar untuk ulangan. Tapi nggak berdoa, hanya mengandalkan diri sendiri. Itu baik atau tidak baik? Belajarnya baik adik-adik. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah baik. Tetapi lebih penting lagi apa? Berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku mau ulangan. Tolong aku ya, supaya aku bisa belajar dengan baik. Aku andalkan Tuhan, aku gak akan nyontek. Aku minta Tuhan tolong. Setelah itu kita belajar. Sampai sini adik-adik ngerti ya adik-adik ya. Contoh lain lagi nih, contoh lain lagi. Misalnya kita mau bantu orang yang kesusahan. Misalnya nih, bantu orang kesusahan dengan cara apa? Teman kita nih nggak ngerti, soalnya susah banget. Kita mau menolong gitu kan. Ya udah, kita kasih contekan aja nih, udah aku kasih jawaban supaya kamu juga nilainya baik. Itu baik atau nggak baik adik-adik? Menolong teman itu baik. Menolong teman yang kesusahan, nggak bisa kerjain tugas, nggak bisa kerjain PR, itu baik. Tapi ada prioritas yang lebih penting lagi, yaitu apa? Sebelum ulangan, kalau dia belum ngerti, kamu ajarin atau belajar sama-sama. Lebih memprioritaskan apa? Lebih mengutamakan apa? Belajar sama-sama, jujur, kerja sama-sama, daripada kamu hanya ngasih jawabannya. Banyak contoh-contoh dalam hidup kita yang kita harus bisa tahu mana yang lebih penting, mana yang harus kita kerjakan. Tuhan lagi berfirman dengan kita, lagi di kebaktian nih, berfirman, kita dengerin firman Tuhan atau kita sibuk menyiapkan makanan seperti Marta tadi. Di dalam firman Tuhan diceritakan Tuhan memilih Maria, memilih murid-murid yang lebih mendengarkan cerita firman Tuhan, mau duduk mendengarkan firman Tuhan daripada yang sibuk melakukan banyak hal
tetapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau belajar seperti Maria? Kak Aurel juga mau. Ya, yang mau, yuk sekarang kakak undang kalian untuk buka Alkitabnya. Kita lihat ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 6 ayat 33. Sekali lagi di Matius 6 ayat 33. Nih ada ayatnya di bawah. Kamu yang belum bisa baca, belum bisa buka Alkitab, minta tolong mama ya untuk tolongin kamu buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 33. Kak Aurel bacain ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik ingat ya, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita cari Tuhan dulu. Kita cari dulu. Tuhan tuh maunya kita apa sih? Kita punya prioritas itu yang mana? Itu yang kita lakukan dulu. Maka hal lain-lainnya Tuhan akan tambahkan untuk kita. Amin adik-adik? Amin sekali lagi? Oke. Sekarang kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk mengatur prioritas kami. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa tahu apa yang lebih penting yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you next week adik-adik. Tetap semangat beribadah ya. Jangan lupa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Serta apa? Membaca firman Tuhan setiap hari. God bless you. Adik-adik kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.